Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di Cahaya Kehidupan. Kali ini saya ingin membuat video tentang jodoh. Kenapa saya ingin buat video tentang jodoh? Karena baru saja tadi saya bertemu dengan seorang alumni AMC. Dia seorang perempuan yang dulu ketika dia ikut kelas AMC Jogja 4 bulan yang lalu gitu ya, 4-5 bulan yang lalu dia cerita bahwa saat itu dia memang tujuannya belajar AMC untuk mempermudah jodohnya datang. Dan tadi dia cerita bertemu dia cerita bahwa, Mas, yang dekat saya jadi banyak, saya jadi bingung gitu. Banyak laki-laki yang datang sesuai dengan ketika yang sesuai saya mau di pikiran saya, dan ketika dia menarik dengan rumus AMC banyak yang datang. Saya jadi bingung milihnya gitu. Nah, itu yang saya ingin bahas, bahwa sebetulnya jodoh seseorang itu adalah hasil dari tarikannya sendiri. Ketika kamu sudah menikah dengan seseorang, kemudian kamu mengatakan bahwa dia bukan jodoh saya, lalu mengatakan dia itu tidak baik, sebetulnya itu kamu salah gitu ya. Karena ketika kamu sudah menikah, itu artinya itu sudah jodoh kamu, karena kamu sendiri yang menariknya. Ataupun kalau kamu sekarang belum memiliki pasangan, itu juga kamu yang menginginkannya. Jadi bukan Tuhan belum menemukan jodohmu, bukan Tuhan belum mendatangkan jodohmu, bukan seperti itu. Itu karena tarikanmu sendiri. Sama dengan si perempuan tadi, yang saya ingat dulu waktu dia di kelas AMC, dia ikut AMC, dia cerita bahwa dia sudah berumur, dia sudah pekerjaannya sudah bagus gitu ya, sebagai seorang PNS. Kemudian dia belum punya suami, belum ada laki-laki yang mendekat. Dan dia ketika dia bertanya ke seorang pemuka agama, bertanya ke orang yang disebut pintar, anggap bahwa Tuhan belum beri jodoh, Tuhan belum mendekatkan jodohnya. Padahal bukan itu sebetulnya jawabannya. Jawabannya adalah karena memang Mbak tadi belum mau menerima jodohnya datang. Kalau saya melihat di pikirannya si Mbak tadi, ada dilema antara dia mau menikah ataukah mengurus ibunya. Waktu itu gitu ya, dia masih berpikir bahwa kalau saya menikah nanti ibu saya seperti apa, sementara ibunya sudah berumur gitu ya, dan dia khawatir nanti ketika dia menikah dia tidak punya waktu untuk mengurus ibunya. Nah, pola pikir seperti itu yang akhirnya menghambat jodohnya datang. Artinya pikirannya dia memang belum seutuhnya mau menerima dia mendapatkan pasangan. Ini yang kadang banyak orang tidak mau sadari dan menganggap bahwa ketika dia belum menikah sampai usia yang sudah dianggap cukup, ujung-ujungnya mengatakan bahwa Tuhan belum mendatangkan jodohnya, Tuhan belum memberikan jodoh yang tepat. Tuhan lagi yang disalahkan. Kalau kamu sudah nonton semua video saya di channel ini, tentu kamu sudah mulai paham bahwa hidup seseorang itu adalah hasil dari pikirannya, termasuk juga dengan jodoh. Jadi kalau kamu sekarang berpikir Tuhan belum memberi jodoh, segera ubah pikiran itu. Kamu rubah pikirannya, kamu rubah persepsi itu, dan kamu harus terima bahwa kalau kamu sekarang masih single, kamu sekarang masih sendirian, belum bertemu pasangan, itu berarti ada program di pikiran kamu yang belum mau menerima dapat jodohnya. Artinya kamu masih menolak untuk menerima jodoh. Mungkin kamu bisa bicara bahwa Mas Firman, tidak mungkin, saya sudah mau menikah, saya sudah benar-benar pengen menikah, tapi kenapa juga belum datang pasangan saya? Saya baru bisa menjawab apa yang salah di pikiran kamu kalau kamu bertemu saya gitu ya, kita ngobrol, kita di kelas AMC, pasti itu baru terungkap bahwa oh ternyata saya berpikir seperti ini, sehingga
jodoh saya belum datang. Nah, itu yang memang harus kita gali bersama. Kamu bertemu saya dan kita bisa sharing dan akhirnya kamu sadar bahwa oh ternyata ada pola pikir saya yang salah, pola pikir saya yang menghambat jodoh saya datang. Oke, kamu harus terima ya, dan jangan lagi menganggap jodoh itu terserah Tuhan. Itu persepsi yang salah, itu sudah tidak up to date gitu ya. Jadi jodoh seseorang itu adalah seharusnya sesuai dengan keinginannya dia sendiri. Seperti tadi Mbak tadi, dia waktu itu dia berdoa menggunakan nomor HMC, dia pengen calon suami yang seorang perwira lulusan Akabri, kemudian sudah punya pangkat yang bagus, lalu dia sebutnya sudah mapan. Dan akhirnya ada cerita, ada 5 orang yang entah gimana dia bisa dekat dengan mereka, dan akhirnya dia bingung bagaimana saya memilihnya. Dan tadi ketika dia bertemu saya lagi di sini gitu ya, dia akhirnya tahu bahwa oh saya mau yang ini, saya mau calon suami yang seperti ini, sehingga otomatis dia sudah paham bagaimana memilihnya dan melepaskan yang lain mendekat. Banyak orang terkadang tidak berani menentukan jodoh seperti apa yang dia inginkan. Itu yang banyak saya ditemui. Karena banyak orang menganggap jodohnya itu ya sudah terserah Tuhan. Siapa yang datang ya sudah itu pasangan saya. Siapa yang datang melamar itu adalah pasangan saya. Padahal sebetulnya kamu punya hak, kamu punya kuasa, punya hak untuk memilih. Kamu mau menikah dengan siapa? Dan perlu kamu ingat, menikah itu adalah sebuah keputusan besar yang harus kamu pilih dengan benar. Pilih siapa orangnya, bibitnya gimana. Kalau bahasa Jawanya bibit, bebet, bobotnya gimana, itu bisa kamu tentukan dari pikiran kamu. Kamu bisa program mau nikah dengan siapa, mau misalnya menikah dengan seseorang yang kaya, yang cantik, yang penyabar, yang setia, itu sangat-sangat bisa. Dan itu semua adalah kuncinya di pikiran kamu. Kalau kamu mau merequest jodoh kamu dengan benar, menentukan kriteria yang benar, maka saya jamin yang datang ke diri kamu adalah pasangan hidup yang sesuai dengan pikiran kamu. Paham di situ? Jadi jangan menganggap Tuhan belum beri jodoh, jangan menganggap bahwa jodohmu sedang dihambat oleh seseorang, jodohmu sedang dipagari oleh seseorang, jodohmu sedang ditutup oleh ilmu gaib, ditutup oleh ilmu mistis. Tidak ada itu semua. Yang menghambat jodoh seseorang itu datang, yang membuat kamu masih belum punya pasangan sampai detik ini, itu adalah pikiranmu sendiri. Solusinya adalah kamu sekarang tentukan apakah kamu mau menikah dengan seseorang ataukah kamu belum mau menikah. Kamu tentukan dulu itu. Kamu pegang itu di pikiran kamu dengan benar. Kamu pegang bahwa saya memang mau menikah. Dengan siapa? Kamu tentukan. Maka pasti Tuhan mendekatkan orang-orang sesuai dengan kriteria yang kamu inginkan. Itu sudah terbukti. Banyak teman-teman AMC yang sudah mendapatkan pasangan, dia menikah dengan orang yang sesuai requestnya. Dan ini membuktikan bahwa jodoh itu sesuai request pikiran orang itu sendiri. Dan Tuhan pasti selalu memberikan pasangan sesuai dengan yang apa kamu inginkan. Mungkin penjelasan ini terkesan berlawanan dari pemahaman yang dari masyarakat, tapi sebetulnya itulah yang sebetulnya. Jadi kamu harus berani menyatakan bahwa saya mau menikah dengan orang seperti ini. Tentukan dengan orang seperti apa kamu mau menikah. Oke?
Dan buat kamu sekarang yang merasa jodohnya dipagari, dihambat oleh ilmu-ilmu mistis lah atau apalah, buang semuanya. Tidak ada orang yang bisa memagari jodohmu selain dirimu sendiri. Oke, buang semuanya, lepaskan semuanya. Anda lepaskan, jangan percaya dengan itu semua. Bahkan ketika ada yang meramal jodohmu, sudahlah, lepaskan aja. Ramalan juga adalah cara mensugesti pikiran. Kamu bisa lihat satu video saya tentang ramalan. Kamu bisa perhatikan video saya ini tentang ramalan. Itu juga adalah kerja pikiran, bukan peramal yang hebat, bukan. Jadi sekarang bersihkan dirimu, buang semua dari hal-hal yang kamu anggap ada yang magari jodohmu, ada yang menghambat jodohmu, buang semuanya. Itu dulu. Bersihkan dirimu dari semua itu. Percayalah dan sadarlah bahwa jodohmu sebetulnya adalah hasil dari tarikan pikiranmu sendiri. Oke? Buat kamu yang belum subscribe di channel ini, kamu subscribe ya. Dan kamu nyalakan loncengnya supaya kamu dapat notif ketika ada video baru dari Cahaya Kehidupan. Buat kamu yang ingin membagikan ke orang lain, silakan kamu share, kamu sebarkan ke banyak orang sehingga makin banyak orang sadar bahwa jodoh itu adalah hasil tarikan pikiran orang itu sendiri. Salam dari saya, Firman Pratama.